Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kulli syai'in sarafa yatabahawna bihi wa inna baha ummati wa syarafahal Quran. Saya ulangi. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in sarafa yatabahawna bihi wa inna baha wa ummati wa syarafahal Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan yang mereka banggakan. Sesungguhnya kebanggaan bagi umatku adalah dan kemuliaannya adalah Al-Quran. Saya ulangi artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan yang mereka banggakan. Sesungguhnya kebanggaan bagi umatku dan kemuliaannya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ini faedahnya, banyak orang yang membanggakan keturunan, keluarga dan sebagainya sebagai kebesaran dan kemuliaan mereka. Sedangkan kebanggaan bagi umat ini adalah Al-Quran, yaitu membaca, menghafal, mengajarkan dan mengamalkannya. Setiap amalannya merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Betapa tidak, Al-Quran adalah kalam kekasih kita. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dunia ini tidak ada satu kebesaran pun yang dapat menyamainya. Sedangkan kehebatan dunia, jika tidak sekarang, pada suatu ketika pasti akan binasa. Sedangkan kesempurnaan kalamullah tidak akan binasa selamanya. Bahkan apapun yang dipandang kecil di dalam Al-Quran tetap dapat dibanggakan, karena kesempurnaannya seperti keindahan susunan dan paduan kata, penyesuaian kata, hubungan antar kalimat, berita tentang kejadian-kejadian pada masa lalu dan yang akan datang. Pernyataannya terhadap tingkah laku manusia yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Misalnya kaum Yahudi yang menyatakan cintanya kepada Allah tetapi enggan mati. Selain itu, pendengar akan terpesona dan pembacanya tidak akan bosan membacanya. Setiap susunan kata akan menimbulkan rasa cinta. Seindah apapun surat seseorang yang kita cintai hingga membuat kita mabuk cinta, kita akan bosan setelah membacanya 10 kali. Jika tidak, mungkin pada yang ke-20 kali atau yang ke-40 kali. Bagaimanapun juga, ia pasti akan bosan. Sedangkan Al-Quran, jika kita menghafal satu ain, kita tidak akan bosan membacanya, walaupun untuk ke-200 atau ke-400 kalinya. Bahkan selama hidup kita tidak akan pernah merasa bosan. Jika ada sesuatu yang menghalangi kita, itu hanya bersifat sementara dan pasti akan hilang. Semakin sering membacanya, akan semakin lezat dan nikmat. Begitu hebatnya keistimewaan Al-Quran, sehingga seandainya ada perkataan selain Al-Quran yang memiliki satu saja, walaupun tidak seluruhnya, dari keistimewaan tersebut, betapa dibanggakannya. Apalagi jika seluruhnya, tentu akan lebih membanggakan. Sekarang, marilah kita memikirkan diri kita. Berapa banyakkah di antara kita yang merasa bangga sebagai hafiz Al-Quran? Dan berapa banyak di antara kita yang menghormati dan bangga terhadap hafiz Al-Quran? Kita masih merasa bangga dengan gelar dan pangkat yang tinggi. Padahal setelah meninggal dunia nanti, semua itu akan ditinggalkan. Hanya kepada Allah lah kita mengadu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dengar tadi ya, bahwasanya kebanggaan kita sebagai umat Islam ini ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan di marga, bukan di bangsa, bukan di jabatan, bukan di gelar, tapi di Al-Quran. Jadi Bapak yang mulia, insya Allah talib ini baik dibacakan di masjid-masjid atau musalah kita bersama jemaah, dan juga
baik juga kita bacakan di rumah-rumah kita bersama ahli keluarga kita. Kadang-kadang kita yang baca, kadang-kadang ahli keluarga kita yang lain, istri anak kita. Jadi salah satu pintu pertama agama masuk ke dunia adalah dalam taklim. Jadi belajar dan mengajarkan. Selalu ya, jadi kita niat mengamalkan dan niat menyampaikan. Lanjut hadis. Sholat, no? Bismillahirrahmanirrahim.